Perlu saya sampaikan bahwa gerakan ini bukan suatu pembangkangan kepada organisasi, tapi gerakan ini justru adalah sebagai bentuk tanggung jawab seorang pengurus kepada organisasi. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab menjaga marwah, menjaga kewibawaan Nahdlatul Ulama. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PJN yang sudah mulai menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak video dari PCNU Wonogiri berikut ini. Perlu saya sampaikan bahwa gerakan ini bukan suatu pembangkangan kepada organisasi, tapi gerakan ini justru adalah sebagai bentuk tanggung jawab seorang pengurus kepada organisasi. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab menjaga marwah, menjaga kewibawaan Nahdlatul Ulama. Kita tahu sendiri bagaimana banyak sekarang oknum-oknum habaib menghina para ulama-ulama kita, ulama-ulama sepuh kita. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pun tak luput dari hinaan. Sahabat muslim dimanapun berada, setelah ada pernyataan dari Rais PBNU yang mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar bahwa PCNU Wonogiri atau PCNU Solo Raya ini yang sudah menolak habaib akan dibenahi. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, itu akan mustahil dilakukan kecuali akan terjadi perpecahan. Karena apa? PCNU Solo Raya bersikap demikian ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab secara realita di lapangan atas kasus habaib yang terjadi. Seperti contoh permasalahan Ratibul Haddad. Ratibul Haddad sudah tidak dipakai di Solo Raya misalnya, itu karena tawasul di dalamnya meninggalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sedangkan orang-orang NU sudah selayaknya bahkan wajib dalam bertawasul itu menyisipkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai Sultanul Aulia. Cuma di Ratibul Haddad ini berbalik menjadi tokoh-tokoh Ba'alawi yang ditawasuli. Ini kan contoh bentuk penyelewengan dari NU ke luar NU. Faktanya ini fakta. Coba lihat di Ratibul Haddad, itu kan tidak ada tawasul pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena memang sudah demikian riwayat dari Ba'alawi ingin menyisihkan tokoh-tokoh NU. Maka PCNU Solo Raya ini mengambil rotib dari Syekhona Khalil Bangkalan dan rotib Rifaiyah, di mana ini memakai tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini bentuk tanggung jawab PCNU Solo Raya di dalam menyikapi pembelokan-pembelokan yang ada di dalam NU, tubuh NU itu sendiri, biar tidak terus berbelok yang akhirnya meninggalkan NU itu sendiri, semacam itu. Dan juga PCNU Solo Raya tidak mengundang habaib di acara-acara penting. Ya benar, sesuai situasi dan kondisi yang ada. Karena kenyataannya habaib ini banyak menghina NU. Contoh dari yang disampaikan oleh Habib Ahmad Asghar. Ini menghina Syekhona Hasyim Asy'ari sebagaimana video berikut ini. Ada yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari ini adalah seorang wali Allah. Bahkan mereka menarik lebih jauh bahwa Gus Dur juga adalah wali Allah. Bagaimana adalah kita pun bisa disimpulkan sebagai seorang wali? Ini
satu penipuan yang sangat luar biasa. Hasyim Asy'ari itu manusia biasa. Dan juga penghinaan terhadap Mas Ala Banser dan Islam Nusantara di kalangan NU sebagaimana yang disampaikan oleh habaib berikut ini. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Nah, dengan demikian NU ini sebenarnya sudah dimasuki oleh kelompok-kelompok yang ingin membelokkan NU dari tujuan asalnya. Siapapun itu orangnya, kalau sudah kena pengaruh klan Ba'alawi dari seluruh doktrin-doktrinnya, akan melawan sebuah kebenaran. Yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah fakta, data, dan dalil. Kenapa habaib klan Ba'alawi ini nasabnya ditolak? Satu, karena tidak terbukti di kitab sezaman, di kitab abad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini nama Ubaidillah tidak disebut. Yang disebut itu adalah 3 anak dari Ahmad bin Isa, sebagaimana disampaikan oleh Kiai Imad berikut ini. Contoh di kitab abad kelima tidak menyebutkan Ubaidillah. Ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah wa aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3, tidak ada anaknya namanya Ubed. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Namun setelah 550 tahun ini baru di abad 10 ada kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu anak yang nomor 4 dari Ahmad bin Isa. Padahal sebelum abad 9, mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 ini hanya 3 anak dari Ahmad bin Isa yang tertulis di sejarah kitab nasab. Namun di abad ke-10 ini baru ada kitab baru yang dikarang oleh kalangan Ba'alawi menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah anak yang keempat. Demikian pula fakta sejarah. Kalau tadi itu adalah fakta kitab nasab. Kalau fakta sejarahnya bahwa Ahmad bin Isa wafat di abad keempat, lantas makamnya ada di Irak. Namun di abad ke-10 ini makam Ahmad bin Isa ada di Yaman. Mana yang benar? Tentu yang lebih dulu. Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Bentuk pemalsuan makam demikian ini sudah terjadi sejak dulu. Yang terakhir ini Habib Lutfi yang mulia juga tertuduh memalsukan makam-makam, dan itu adalah fakta, bukan rekayasa. Maka PCNU Solo Raya pantas dengan keadaan saat ini mengambil tindakan tegas agar PCNU Solo Raya tidak terinfeksi penyakit-penyakit dari luar, yaitu klan Ba'alawi, sehingga PCNU Solo Raya bisa terselamatkan. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang luar biasa. Jangan diartikan pembangkangan, tapi pertanggungjawaban sebagai pengurus NU itu sendiri. Sahabat Muslim,
dimanapun berada. Fakta di lapangan, apa yang dilakukan oleh klan Bang Alawi Habaib Indonesia, banyak sekali penyimpangan, mulai dari pemalsuan makam, mulai dari memba'alawikan makam-makam, mulai dari jual beli nasab, mulai dari doktrin-doktrin, dan juga eksploitasi. Utangnya Habib Qasim beresin, siap dibilangin ya, suruh Habib Hasan jangan pakai insya Allah, wajib takbir, kata sakit takbir, dan juga doktrin-doktrin sehingga habaib salah satunya ini sampai dicium kakinya. Bukankah ini adalah hasil dari doktrin-doktrin tersebut? Masa kayak begini ini warga Nahdliyin tetap dibiarkan, maka kehancuran sudah menunggu. Pantaslah kalau yang mulia dari Rais PBNU mengambil sikap melawan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena faktanya di PBNU ini sudah banyak diduduki oleh para habaib klan Bang Alawi, sehingga sulit ulama-ulama Nusantara untuk mengambil kebijakan yang bertentangan dengan arus bawah pribumi atau ulama-ulama Nusantara yang berada di ranting, yang berada di PC, dan bahkan yang berada di PW sekalipun. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua ini menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga bisa mengambil sikap yang benar di dalam menghadapi permasalahan akhir zaman di PBNU atau di tubuh NU itu sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.